Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semuanya. Kita kembali lagi dalam Kilas Kelas. Saya ingin berbagi tutorial terkait teknis penyusunan bab 3, yaitu metodologi penelitian dengan menggunakan beberapa judul dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan metodologi penelitian dengan judul yang akan dicontohkan, saya ingin memfokuskan kepada isi dari bab 3 metodologi penelitian ini. Ada tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Sebenarnya ini masih banyak komponen-komponen yang memang harus ada di dalam bab 3. Namun, karena ini fokusnya adalah karya tulis ilmiah, maka saya batasi ke dalam 6 subbab ini. Baik, yang pertama adalah dari penelitian kualitatif, metodenya adalah deskriptif, dengan judul Analisis Bullying pada Novel 0.00 karya Amelia Valencia. Kemudian yang kedua masih dalam penelitian kualitatif, yaitu metodenya studi kasus dengan judul Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Semester 3 Universitas bla 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 bla. Yang ketiga adalah penelitian kuantitatif yang dimulai dengan judul Hubungan Media Sosial TikTok dengan Perilaku Remaja di Daerah bla 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 bla. Kita mulai dari penelitian kualitatif dulu dengan metode deskriptif. Tempat dan waktu penelitian kita bagi ini dalam dua aspek, yaitu aspek tempat dan aspek waktu. Tempat penelitian itu adalah lokasi penyelenggaraan. Namun dalam penelitian kualitatif yang sifatnya metode deskriptif dengan contoh novel, maka di sini memang agak riskan, agak sulit menentukan tempat penelitiannya. Sebab itu sifatnya adalah kondisional, tidak menentu. Bisa dilakukan di ruang belajar atau kelas, perpustakaan, taman baca yang berada di mana, boleh dicantumkan di sini. Untuk waktu penelitiannya, tentukan berapa lamanya, kemudian sejak bulan apa dimulainya. Misalnya di sini ada waktu penelitiannya 4 bulan, dimulai dari Oktober 2021 hingga bulan Januari 2022. Jangan lupa, hal yang terpenting dari materi bagian ini adalah adanya jadwal penelitian dengan kegiatannya. Di sini ada mulai kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir dengan diberikan skema atau estimasi waktu yang akan terjadi. Bentuk tabel ini tidak ada ketentuannya ya, hanya saja intinya adalah adanya kegiatan yang akan dibarengi dengan estimasi waktu, seperti itu. Jadi yang terpenting dalam waktu penelitian ini adalah adanya kegiatan yang dirangkai dengan estimasi waktu. Ini dari penelitian kualitatif metode deskripsi ya. Sekarang kita masuk ke bagian
kualitatif ya, penelitian kualitatif, tapi metodenya adalah studi kasus. Di sini tentukan tempat dan waktu penelitian. Di sini boleh menggunakan satu paragraf saja untuk menentukan kapan dan di mana. Tempatnya di mana penelitian ini? Ini juga karena kualitatif ya. Jadi di sini dilakukan secara daring, gitu kan, melalui video virtual atau video konferensi ya. Kemudian dilaksanakan kapan, yaitu di bulan Oktober hingga Januari 2022. Berarti ini dilakukan selama 4 bulan. Ini dari penelitian kualitatif metode studi kasus. Kemudian dalam penelitian kuantitatif dengan judul ini, tempat dan waktu penelitiannya tentukan tempatnya di mana, misal di daerah mana, atau di kampus mana, di sekolah mana. Waktunya tulis ini selama 4 bulan, dari bulan apa, bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Jangan lupa waktu dan kegiatan penelitiannya. Di sini dijelaskan secara perinci, ini tidak ada kebakuannya atau ketentuannya ya, yang penting intinya kegiatannya dijabarkan dari awal sampai akhir, seperti itu. Ini untuk penelitian kuantitatif ya. Kemudian kita masuk ke penelitian kualitatif yang bagian B. Ini dalam penelitian kualitatif ya, dengan menggunakan metodenya adalah deskripsi. Nah, dijelaskan apa itu kualitatif deskripsinya. Jangan lupa sumbernya juga diletakkan boleh di awal atau di akhir paragraf. Kemudian dideskripsikan bagaimana cara kerjanya terkait penelitian kualitatif deskripsi ini. Kemudian tambahkan, karena ini deskriptif ya, maka tambahkan deskripsi pengumpulan datanya. Nah, deskripsi pengumpulan datanya bisa dimulai dari membaca novel, mengutip setiap kalimat dan paragraf yang mengandung unsur bullying. Seperti itu. Kemudian mengutip setiap kalimat yang mengandung unsur bullying masing-masing ya, dari fisik, verbal, relasional, dan tidak langsung yang dialami oleh tokoh utama Langkara. Jadi ini fokusnya adalah tokoh utamanya saja. Kemudian menyalin kalimat-kalimat dan paragraf pembuktian ke dalam tabel yang telah dibuat berdasarkan variabel dan subvariabel. Terakhir, nomor 5-nya yaitu kalimat dan paragraf tersebut dimasukkan dalam tabel berdasarkan nomor-nomornya. Nomor ini adalah kode ya, kode penomorannya. Yang kemudian kalau sudah selesai barulah dianalisis. Pada analisis maka dibuatkan hasil penelitian dengan cara adanya simpulan hasil analisis. Nah, ini cara kerja metodologi metode penelitian dari segi penelitian kualitatif yang menggunakan metodenya adalah deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke metode penelitian yang penelitiannya kualitatif menggunakan metode studi kasus. Nah, ini subjudulnya metode penelitian. Kemudian ada di sini metodenya adalah kualitatif dengan metode studi kasus ya. Dijelaskan studi kasus itu apa, seperti itu. Nah, jadi ini fokus kepada metode studi kasus ya. Digambarkan bagaimana pelaksanaan metode studi kasus ini, seperti itu. Kemudian kita masuk ke judul yang ketiga yang kuantitatif dengan judul hubungan. Maka di sini penelitiannya kuantitatif, metodenya adalah metode korelasional yang dicari. Apa itu? Dijelaskan yang dimana untuk dicari hubungan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ini dijelaskan nih, jangan lupa sumbernya dicantumkan. Seperti itu. Nah, ini dari penjelasan metode penelitian kuantitatif. Sekarang masuk ke poin C, yaitu objek penelitian.
Di sini objek penelitiannya, karena kita lihat judulnya analisis bullying pada novel 00.00 karya Amelia. Berarti objeknya adalah novel. Maka dicantumkan di bagian objeknya. Nah, di sini nih novel 00 karya. Ini adalah objeknya. Kemudian kita masuk ke penelitian kualitatif studi kasus, di mana objeknya kita lihat ada di judul. Nah, di sini ada mahasiswa program studi. Nah, ini adalah objeknya, kita pindahkan atau kita tulis di bagian objek penelitiannya itu mahasiswa bla 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 bla. Seperti ini ya. Ini untuk objek penelitian yang kualitatif menggunakan metodenya adalah studi kasus. Sekarang yang ketiga, penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan judul hubungan. Masukkan ke objek penelitiannya, kita lihat di judul lagi. Objeknya adalah remaja di daerah ini. Kita pindahkan di bagian objek penelitian. Namun lebih baik karena ini penelitian kuantitatif, untuk respondennya ya di sini ada 60 remaja, ini diberikan kriteria apa saja. Penjelasan respondennya adalah ini. Ada yang dari pengguna aktif aplikasi TikToknya, dari lamanya penggunaan aplikasi TikToknya dalam waktu sehari, kemudian perbedaan usianya, perbedaan jenis kelamin. Nah, ini dijadikan kualifikasikan ya menjadi kriteria dalam menentukan 60 responden ini. Nah, seharusnya di dalam penelitian ini sebenarnya jika ini penelitian kuantitatif harus ada populasi dan sampel. Ya memang ini melakukan penelitian yang luas ya, seperti minimal skripsi seperti itu. Atau laporan penelitian yang pada umumnya. Pada ini untuk karya ilmiah kita langsung fokuskan saja dari jumlah misalnya adalah remaja ya, remaja di RT ini jumlahnya ada berapa, kemudian kita mengambil berapa persennya seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya adalah teknik pengumpulan data untuk judul analisis bullying pada novel. Nah, kita menganalisis novel, kira-kira teknik pengumpulan datanya bagaimana? Perlukah kita pertama untuk mengadakan observasi? Ya, jadi kita cari nih, novel ini kayak bagaimana sih bentuknya nih? Kita observasi nih, disurvei nih. Beneran ada nggak di novel ini gitu. Kemudian berapa halamannya, siapa karya penulisnya siapa gitu kan. Jadi dicarilah data-data atau biodata seperti itu. Kemudian melakukan studi pustaka yang jelas, yaitu menggunakan teori ya untuk mengkaji di mana nanti bullying ini akan memiliki bentuk-bentuk. Nah, tentunya pendapat-pendapat para ahli sangat dipentingkan dalam penentuan sintesis dari bentuk-bentuk bullying ini. Kemudian terakhir dokumentasi, sudah jelas ada gambar ya. Di sini ada gambar terkait bentuk fisik novelnya atau penggalan novelnya atau data-data yang lain. Seperti itu. Ini untuk penelitian kualitatif dari metode deskripsi ya. Kemudian untuk kualitatif studi kasusnya, teknik pengumpulan data pertama adalah survei. Nah, kita lihat judulnya dulu, benarkah akan melakukan survei? Ya jelas, di sini ada mahasiswa. Berarti harus didatangi nih mahasiswa ini. Nah, ngapain nih? Mau apa kita mendatangi objek tersebut atau mahasiswa tersebut? Untuk memastikan kesediaan mahasiswa tersebut untuk menjadi responden dan mengambil beberapa datanya. Seperti itu. Kemudian ada dokumentasi, berarti ada fotonya di sini ya, atau dalam bentuk grafik, hasil angket dan sebagainya. Kemudian ada angketnya di sini. Yang ketiga adalah angketnya. Membuat angket karena ini studi kasus yang akan disebar kepada mahasiswa jurusan atau program studi teknik informatika semester 3 nih. Nah, masukkan angketnya di sini.
Ini ada 20 pertanyaan dalam bentuk pernyataan. Kemudian ini sangat lengkap sekali ya, dan ini untuk studi kasus sudah layak sekali, ini sudah lengkap sekali cara kerjanya. Kemudian kita masuk ke penelitian ketiga, yaitu kuantitatif dengan judul hubungan media sosial TikTok dengan perilaku remaja. Nah, kita teknik pengumpulan datanya ngapain saja? Pertama adalah di sini menggunakan studi pustaka, ya. Kita mencari beberapa teori ya, beberapa teori yang terkait mengenai tadi aplikasi TikTok dan perilaku ya, seperti itu ya. TikTok dan perilaku ini kan perlu membutuhkan teori, jadi pemantapan teori untuk membuat angketnya nanti seperti itu. Kemudian perlu adakan survei ya, adanya semacam kesediaan responden ya, untuk menentukan kesediaan responden seperti itu. Kemudian masuk ke angket, yang ketiga angket ya. Ini menggunakan platform Google Form. Ini mempermudah sih sebenarnya platform Google Form ini. Kita buat di sini, ini adalah bentuk angketnya. Nah, dalam cara membuat instrumen penelitian dalam bentuk angket maupun di tes atau tabel analisis, itu sudah ada di video yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Jadi silakan mungkin teman-teman bisa menjadikan video tersebut sebagai referensi sebelum masuk ke sini. Ini kalau di sini sudah tinggal masukkan saja angketnya. Seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke penelitian yang pertama, yaitu penelitian kualitatif dengan metodenya deskriptif ya, yaitu analisis novel. Nah, kita masuk ke poin berikutnya adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini penting sekali teman-teman, di mana di sini nanti dijadikan sebagai senjata analisisnya. Di mana untuk instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif metode deskripsi ini menggunakan tabel analisis. Nah, ini tabelnya. Jadi penggalan novelnya nanti diisi di sini ya, di kolom ini, kemudian di apakah termasuk unsur bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, atau bullying tidak langsung, seperti itu. Nanti akan dikategorikan dan sekaligus jumlah dari analisisnya. Nah, kalau penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, dalam penelitian kualitatif, metode studi kasus, instrumen penelitiannya adalah angket. Dengan menggunakan Google Form, dijelaskan di sini prosedurnya ya. Dijelaskan prosedur Google Form ini hingga akhirnya mendapati link Google Form-nya. Seperti itu. Berikutnya penelitian yang ketiga, yaitu penelitian kuantitatif dengan judul hubungan ya. Di sini instrumen yang digunakannya adalah menggunakan angket dengan Google Form juga. Dijelaskan hingga akhirnya mendapati linknya, yaitu link Google Form yang akan disebar ke responden. Seperti itu. Berikutnya masuk ke subjudul terakhir, yaitu teknik analisis data untuk penelitian kualitatif ya, menggunakan Miles and Haberman. Di sini menggunakan Miles and Haberman yang menggunakan metode deskriptif. Di sini dijelaskan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data yang pertama. Reduksi data itu intinya adalah memilah, memilih, dan menggunakan data. Jadi tidak semua data itu dipakai. Pilih data-data yang terpenting saja atau kutipan-kutipan yang mendukung dari bullying ini. Seperti itu. Data display tujuannya ini mempermudah pembaca untuk mengerti langkah atau jalan kerja dari penelitian ini. Nah, oleh sebab itu di sini menggunakan tabel analisis. Nah, tabel analisisnya adalah
Ya, jadi ketika dari sini bisa kelihatan oh unsur bullyingnya atau bentuk bullyingnya berarti dari fisik ini. Verbal, relasional, tidak langsung seperti itu. Dan terakhir adalah buat simpulan. Jadi di akhirnya nanti akan ada simpulan dari bullying ini bagaimana. Ini untuk subjudul terakhir teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dan metode deskripsi. Nah, sekarang masuk ke penelitian kualitatif dengan metodenya studi kasus. Nah, di sini dijelaskan ya skalanya ini dengan skala penilaiannya dijelaskan terkait angket. Karena angketnya di sini itu ya menggunakan Google Form ya angketnya, maka dengan option pilihan ditentukan option pilihannya nilainya berapa, kemudian dihitung dengan persentase, di mana data total bobot poin diambil dari tabel hasil penelitian dan bobot maksimal dihitung dengan mengkalikan bobot poin tertinggi skala Likert dengan jumlah keseluruhan responden. Seperti itu. Intinya adalah dihitungnya berdasarkan rumus persentase seperti itu. Untuk penelitian kualitatif metodenya studi kasus. Nah, berikutnya agak berbeda dengan kuantitatif sebenarnya. Kalau kuantitatif dalam teknik analisis datanya nih di kuantitatif ini tetap pada prinsipnya sama-sama menggunakan angket. Jadi dijelaskan lagi nanti bobot angket tersebut, yaitu option-optionnya, bobot option itu dijelaskan berapa nilainya. Sebenarnya yang membuat beda adalah di dalam teknik analisis datanya, teman-teman. Ini seharusnya jika judulnya ini korelasional, maka bisa menggunakan uji statistik. Bisa menggunakan uji statistik. Dengan analisisnya adalah univariat dan bivariat. Jadi ini bisa menggunakan SPSS. Namun, karena ini sifatnya karya tulis ilmiah dan penelitian sederhana saja, maka angket yang dibagikan tersebut cukup dihitung berdasarkan rumus persentase seperti studi kasus. Jadi sama dengan studi kasus, yaitu menghitung rumus persentasenya saja dengan menggunakan skala Likert seperti itu. Boleh dengan skala yang lain juga boleh seperti itu. Intinya tidak menggunakan uji statistik atau menggunakan SPSS atau univariat bivariat. Cukup menggunakan rumus persentase saja. Jadi yang ditulis adalah menggunakan rumus persentase saja seperti itu. Dan teknik analisis data ini untuk penelitian kuantitatif sudah banyak langkahnya. Cuma karena ini karya tulis yang dimana notabene ini biasanya ini dengan presentasi sudah cukup gitu ya. Tapi jika nanti teman-teman ingin mencobanya dengan uji statistik itu alangkah lebih baik gitu, baik banget itu. Apalagi teman-teman lebih mempermudahnya dengan menggunakan SPSS. Itu sangat mudah di situ. Bisa membantu teman-teman seperti itu. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait penulisan bab 3 ini dari 3 judul ya. Judul pertama yaitu jenisnya penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, analisis bullying novel ya di sini. Kemudian judul yang kedua yaitu sifatnya adalah penelitian kualitatif dengan metodenya studi kasus. Judulnya dampak penggunaan gawai terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi teknik informatika. Kemudian judul yang ketiga ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan judul hubungan media sosial TikTok dengan perilaku remaja di daerah bla 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 bla. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak.